Kayak masih setengah jaman lagi baru sampai. Hujannya semakin lebat, berbahaya sekali. Yo guys, kita lagi di Desa Muntai di Pulau Siberut. Kita bakalan pergi ke kemana bang? Rorogot ya? Rorogot. Jadi ini apa yang dari Shadow Cam nih? Bang Z, weh di Island Life. Ini suku Mentawai asli guys. Namanya Levi. Weh, kasih bahasa Mentawai dikit bang. Ayo ke Mentawai gitu. Iba, anak lewita. Tahu artinya guys. Ayo ke Mentawai. Oke, let's go. Dadah Bang Z. Sampai jumpa lagi. Oke guys, kita mulai berlayar menuju Rorogot. Kita ngelihat apa di Rorogot guys? Suku Mentawai dan Sikirei. Jadi di sana, kenapa kita milih Rorogot? Pertama aksesnya guys. Akses ke Rorogot itu cuma 1,5 jam, nggak terlalu jauh, itu pertama. Yang kedua, kata Bang Levi, kayak lokal kita suku Mentawai asli, di sana ada rumah yang besar, di mana di sana lengkap guys koleksinya. Ada kepala rusa, kepala babi. Jadi gue penasaran banget mau lihat itu juga. Oke, let's go. Jadi kita bakalan ada di kapal ini selama 1,5 jam menuju Rorogot. Ini nggak boleh gerak guys, karena rawan terbalik. Jadi ini kapalnya kapal tradisional. Kita ngelewatin sungai itu tenang banget. Gue penasaran banget mau ngeliat kehidupan suku asli Mentawai. Yo guys, sekarang udah jam 3 sore. Tadi perkiraan 1,5 jam, ternyata salah karena kita ngelawan arus nih guys. Bayangin 3 jam di kapal kecil kayak gini. Kapal kayu kecil kayak gini guys. Lumayan pegel. Setengah jaman lagi baru sampai. Tuh guys, kita kena cuaca agak jelek nih, hujan dan ngelawan arus. Awannya udah mulai hitam nih. Semoga kita bisa ngelihat pedalaman Mentawai Sikirei dengan aman. Agak anus ya bang. Gila guys, hujannya semakin lebat. Di sini kita udah sampai di hulu. Dan sekarang kita, aduh ini goyang banget guys. Kita bakalan trekking melihat suku Mentawai di Rorogot. Oke, let's go. Dalam step di sini. Oh guys, ini benar-benar alami banget. Bahkan nggak ada dermaga kayu guys. Dan kita kena hujan di sini. Eksplorasi Mentawai. Yo, lihat di sini guys, naiknya lumayan ribet karena lumpurnya dalam. Eksplorasi Mentawai. Ini Bang Aki. Oke. Ayo. Naik. Thank you, go. Yo. Oke, kita lihat di sini Putri. Apakah Putri bisa naik? Tarik. Enggak, bentar. Pegang tangan Putri. Tunggu.
Ya bang, kita trekking menuju Rorogot. Berapa menit lagi bang? 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Langsung diatain nama artis guys. Dodit Mulyana. Mulyanto. Dodit Mulyana. Ayo bang Dodit. Kurang uye ya bang nak. Santai bang. Ya, ayo orang awak tuh ya. Yo, di sini kita udah trekking ngelewatin hutan hampir 15 menit. Jadi bentar lagi kita bakalan nyampai di desa Rorogot. Ayo guys, gue udah nggak sabar nih. Let's go. Di sini bisa dilihat harus ada jembatan, tapi jembatan ini udah roboh. Jadi kita harus lewatin sungai nih, river trekking dikit. Enaknya nyeker tuh kayak Bang Dodit. Jadi gue pakai sepatu guys, agak ribet nih. Kenapa ini air warna kayak gini bang? Karena dari gunung bang. Dari gunung ada sagu namanya. Yo, lihat Jadi guys. batang sagu banyak kan? Licin banget pakai sepatu guys. Ops. Oh, ini warna kayak gini karena dari gunung di atas itu banyak batang sagu. Makanya warna kayak merah darah gitu guys. Kita mau minjak aja bang. Jadi sih kita udah mulai ngelewatin bangunan gitu. Ini kayak rumah pos gitu buat warga suku Mentawai buat lihat apakah ayah suka pasang atau enggak. Yo guys, tadi Bang Levi jelasin kenapa suku Mentawai tinggal di area hutan kayak gini karena di sini banyak batang sagu. Batang sagu ini makanan pokok utama suku Mentawai. Dan nanti kita bakalan langsung masuk ke rumah Mr. Koki ya bang, namanya bang ya. Mr. Koki namanya dipanggil di sini guys. Dan kita udah tahu satu kalimat bahasa Mentawai nih guys. Anai lu ita, artinya apa kabar. Oke, setelah trekking hampir 30 menit kita sampai juga di rumah salah satu suku Mentawai di Rorogot. Ini orang sini biasa panggil Mr. Cookies. Jadi di sini bisa dilihat depan rumah adatnya kayak ada garis-garis bambu gitu. Itu tanda dari suku Mentawai. Itu pertanda kalau misalnya ada suku Rorogot di sini. Ini jadi nggak asal ya guys. Ini simbol. Oh, Mbak Erap naik nih. Mana cerita noko. Lagi anu gitu ya. Iya. Kiki. Oh, Rorogot gitu bang. Jadi guys, kalau kalian ke Mentawai itu kenapa harus pakai guide lokal? Karena suku Mentawai di sini banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Makanya gue di sana ada Bang Levi. Di sana yang menjadi translator kita. Yo guys, jadi di sini si Kirenya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi akan ada translator nih. Bang Levi yang translatein apa yang gue omongin. Oh, ulu. Bapaknya lagi ngomong dalam bahasa Mentawai. Mulai koalisi saja mulai. Oke Pak, tadi dari pembicaraan kita saya belajar banyak juga tentang gimana the way of life dari si Kere, artinya gimana si Kere menjalani hidup. Di sini saya ada pertanyaan dari sudut pandang, karena yang kayak abang bilang kan si Kere punya ilmu buat meramal masa depan gitu kan. Dari sudut pandang orang si Kere, kenapa lebih milih hidup di hutan daripada hidup di Siberut yang kota? Di sana kan lebih gampang, makan tinggal belanja, ya kan? Kenapa tetap bertahan di sini? Apa alasan khususnya? Alasan mereka tinggal di hutan, ada babi peliharaan. Ada babi peliharaan. Peliharaan. Nane memang kita ada. Atau kalau lu ke siapa ya nih, boleh kayak pernah kukur apa? Pernah kukur Iya, saya nak. Ya dah kita tahu. Jadi babi sangat dibutuhkan di hutan. Kenapa nggak sapi, Bang? Takoi. Kenapa nggak pelihara sapi? Takoi jauh itu. Oh, jauh.
Bagi ibu tanaman. Bagi ikut anaknya. Cek. Anaknya obat. Jadi kalau untuk sapi banyak memakan tanaman-tanaman obat, Bang. Oh gitu. Ya, jadi di sekeliling Umas Teteu ini, Kuki, beberapa plantationnya ada obat-obatan, Bang. Jadi nggak repot pergi jauh ambil obat. Jadi mereka tanam, sudah tumbuh. Kalau ada orang sakit, tinggal ambil saja. Kalau babi nggak mau makan? Kalau babi nggak mau Dedaunan makan. itu. Oh, makanan babi sini apa biasanya? Babi biasanya itu ada sagu. Oh sago. Iya sagu. Jadi sagu itu bisa untuk hewan, bisa untuk manusia juga. Iya. Bisa makan. Tapi yang sagu fresh untuk babi. Jadi tadi baru dari penjelasan Levi jelaskan kenapa suku Mentawai atau beberapa Sikiraya tetap bertahan hidup di hutan itu karena pertama dari the way of life yang dekat banget dengan alam. Di sini pas saat kita trekking itu banyak banget pohon sagu, jadi dekat dengan sumber makanan. Mereka rata-rata makan sagu. Dan di sini pun kenapa banyak babi dipelihara di area ini karena Sikiraya itu termasuk mengagungkan dedaunan. Jadi sapi itu kan makan daun guys. Itulah kenapa mereka pelihara babi. Karena babi itu sangat dibutuhkan dan nggak berlawanan dengan jalan hidupnya Sikiraya. Kayak gitu guys. Oke guys, sekian diskusi kita dengan para Sikiraya dari suku Mentawai. Gua akan rekam aktivitas dari suku Mentawai gimana di hutan, kayak berburu gimana. Mister Kukis, Masura, Bagata. Neu Toikat, Iya. Masura Bagata. Masura Bagata. Oke, jadi kita bakalan syuting guys. Rekam suku Mentawai dalam aktivitas sehari-hari. Sekarang gue lagi ngeliatin Teteu Kuki lagi mencari racikan untuk membuat racun. Jadi racun ini biasa digunakan untuk berburu babi, rusa, dan lain-lain. Ini racunnya sangat-sangat berbahaya karena kalau kena sekali aja ke manusia itu bisa koit. Ini bisa kita lihat kelebihan dari Sikiraya itu mengetahui ilmu tentang tumbuhan, mana yang beracun, mana yang enggak, dan terkadang juga bisa diramu menjadi obat. Nah sekarang kita lagi melihat proses pencarian untuk ramuan membuat racun berburu. Oke guys, udah di sini. Nah, jadi ini akar tuba guys. Ini ramuan kedua untuk membuat racun. Tadi kita udah dapat kulit ragi dicampur dengan akar tuba. Ini yang orang bilang air susu dibalas air tuba, mungkin dari sini guys sejarahnya. Oke Pak. Nah nenek, dan mati dosa, mati ikan dari ini bisa juga kegunaannya bisa untuk ikan, bisa untuk mancing ikan. Ini dikasih juga sama berburu babi, monyet juga. Oke. Kegunaannya. Sekarang kita mencari ramuan ketiga. Jadi cukup dengan 3 ramuan Sikiraya bisa membuat racun yang mematikan. Oke, di sini proses peramuan dari Teteu. By the way, Teteu itu artinya bapak. Ya. Jadi bapaknya lagi meramu. Ini piringnya pakai piring khusus dari pohon apa bang namanya? Kakadut. Dari pohon kakadut. Jadi ini piringnya khusus dipakai untuk meramu racun. Setelah selesai meramu racun, piringnya disimpan lagi di kamar atau di mana sehingga nggak dipakai untuk meracik obat. Gitu guys. Jadi bisa dilihat nih racikan 3 ramuan. Gimana prosesnya? Ini proses pemasangan racun ke busur panah. Bisa lihat sih ada 2 tipe racun guys. Yang ini biasa dipakai buat berburu monyet, yang ini buat rusa atau babi. Nah, ini setelah dioleskan harus dikeringkan dulu. Setelah itu bisa siap dipakai untuk berburu guys.
coba memanah. Ada tadi kita ngeliat babi. Jadi cukup dengan satu busur aja babi langsung mati guys. Bahkan manusia pun satu busur langsung mati karena itu racunnya langsung pergi ke jantung, masuk ke aliran darah. Berbahaya sekali. Jadi kita tadi habis berburu babi sama tetel. Tadi pengalaman yang nggak bisa gue lupain banget, berburu dengan peralatan tradisional kayak gini, dengan racun yang diramu. Sangat sebentar banget, 3 ramuan khusus bisa membunuh babi dalam satu tembakan. Cuma sayang banget, tadi babinya kabur guys. Dan sekarang udah mulai sore, jadi kita sudahi perburuan kali ini. Yang penting kalian udah tahu gimana the way of life of Sikerai. Basura Bagata. Basura Bagata. Berakhir juga trip 5 hari 4 malam kita mengeksplor Mentawai. Dan sekarang kita lagi ada di damainya Rorogot, desa Rorogot guys. Ini suku asli Mentawai. Gue bersama 2 Sikerai yang terhormat. Anak Gaming!